Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to English Side. Kali ini kita akan lanjut belajar bareng mengenai common sentence pattern in English, khususnya di bagian subject. Namun fokus kita kali ini adalah latihan. Jadi bagi teman-teman semua yang belum nonton penjelasan saya mengenai common sentence pattern in English, khususnya adalah subject, tonton dulu video sebelum ini. Jadi agar nanti sesi latihannya akan lancar. Okay, let's get started. Alright, sebelum kita masuk ke latihan, let's do a quick reminder ya. In English, every sentence must have a subject. Ingat, harus ada subjeknya. No subject sama dengan no sentence. Dan subjek itu sendiri bisa terdiri dari person, place, or thing, orang, tempat, atau benda. Dan umumnya, subjek itu datang sebelum kata kerja. Jadi biasanya subjek ada di awal kalimat atau bagian pertama sebelum kata kerja muncul. So keep these rules in mind ya. Catat dulu kalau perlu karena it will be very helpful saat kamu mengerjakan latihannya nanti atau tesnya nanti. Sebelumnya saya himbau teman-teman semua untuk to prepare your notebook and pen. Dan kalau perlu sebelum kita bahas bareng-bareng, teman-teman semua bisa pause videonya untuk mencatat dulu soalnya dan dijawab sendiri, lantas bisa dilanjut kembali videonya untuk mendengarkan penjelasan saya. Okay, let's take a look at the first question, everybody. Di sini ada sentence, ini di bagian part A ya, di part A, bagian sentence structure. Ada kalimat rumpang yang mana kita harus mencari padanannya. Bla 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 is essential is for your health. Ingat, hal pertama yang harus dilakukan, ini harus ya dilakukan adalah mengidentifikasi verbnya. Di sini verbnya adalah is. Berarti otomatis di sini kita mencari subjek. Ingat, ketika sudah diidentifikasi keberadaan verb dan sebelumnya ada kosong, berarti itu kita mencari subjek. Di sini ada opsi regular exercise, exercising regular, exercise regular, exercises. Kita mulai dari opsi A dulu. Ingat, subjek itu adalah bentuknya harus noun, pembentukan noun itu bisa banyak tadi. Nah, di sini itu ingat ada kita bisa menggunakan pola eliminasi. Di sini itu verbnya adalah is, berarti otomatis subjeknya, subjek di sininya adalah singular. Singular. Kita lihat di sini apakah ada yang plural. Kita lihat A enggak, B enggak, C enggak. Nah, ini ada S di sini. Berarti otomatis kita eliminasi yang ini. Tersisa 3 pilihan jawaban. Kita bedah lagi satu-satu. Regular exercise. Berarti kan ini kalau dilihat ada 2 semuanya ya. Berarti kita harus ingat subjek sebagai noun phrase. Sebagai noun phrase. Gabungan kata yang endingnya adalah noun. Kita lihat endingnya adalah noun. Akhir katanya ini akhirnya adalah noun. Oke, kita pertahankan. Ini regular itu bukan. Regular itu adjective. Berarti oke, kita langsung bisa mengeliminasi B. Termasuk yang ini, eliminasi B. Karena ini juga regular itu adjective. Oke, that's it. Jawabannya adalah A. Betul. Kalau misalkan mau membahas secara grammar, ya secara grammar ada aturan lagi. Kalau misalkan noun phrase ini kita harus tahu kelas katanya dulu. Biasanya kalau misalkan noun phrase akhirnya itu harus noun, di sini bisa adjective. Bisa adjective. Nah, di sini kebetulan adjective di sini adalah regular. Regular itu adjective. Ini itu adjective. Dan exercise itu adalah noun. Ini sudah masuk kaidah grammar mengenai noun phrase. Sementara yang B, exercising itu bisa dikatakan dengan gerund phrase. Saya sudah bahas gerund phrase sedikit di video sebelumnya, check it out. Gerund phrase yang mana verb dari verb ing yang berubah menjadi noun, jadi exercising. Namun di sini permasalahannya harus jadi noun phrase. Regular itu bukan noun, itu adjective. Kalau misalkan mau di sini karena ini gerundial phrase itu jadi regularly harusnya pakai ly adverb. Sementara ini regular saja. So of course it's wrong. Untuk yang C, exercise regular, of course itu sudah acak kabruk penempatannya. Harusnya regular itu sebagai adjective lebih dulu. Baru setelahnya noun gitu. Kalau ini udah tadi sudah dijelaskan bahwa ini itu
bentuknya plural. Kita lanjut ya ke soal nomor 2, singular. Soal nomor 2, kita identifikasi verbnya dulu. Verbnya adalah cost. Cost itu bentuk kedua dari cause, menyebabkan ya. Oke. Berarti ingat sebelumnya adalah subjek, karena subjek itu comes before verb biasanya. Di sini ada pilihan strong winds and heavy rain, was strong winds and rain, there is strong winds and rain, is storm with rains. Oke, masih ingat noun phrase lagi? Nah, noun phrase itu gabungan dari kata yang akhirannya adalah noun ya. Nah, di sini kita lihat dari dari opsi A. Opsi A ini nounnya, ini nounnya. Ini adjektif, ini adjektif. Ini ada dua noun phrase. Ini namanya compound noun. Compound noun namanya. Namanya compound noun, everybody. Jadi gabungan dari noun-noun atau noun phrase yang dihubungkan dengan kata n itu compound noun. Oke, ini sudah masuk kaidah, sudah masuk aturan noun phrase ya. Kita lihat nomor B. Kita pertahankan. Nomor B, was strong winds and rain. Oh, di sini ada was. Was itu adalah to be. To be yang mana membantu kata kerja. Di sini tidak mungkin was di depan. Kalau misalkan was di depan harusnya tanda tanya nih di sini. Dan tidak boleh ada cause di sini. Jadi ini otomatis salah. Yang C, there is strong wind and rain. Oke, tahan, kita pertahankan dulu. Ini bisa jadi benar, ada there di sini, there is strong wind and rain. Tapi di sininya permasalahannya kita sudah punya main verb, caused gitu. Kalau misalkan ini main verbnya adalah is, bukan caused lagi. Kalau misalkan mau ini dipertahankan, ini harus ada tambahan that gitu. Baru disatukan dengan ini. Sementara baru disatukan dengan ini. Sementara di sini tidak ada that ya. Jadi ini salah. Kita eliminasi. There is strong wind and rain, itu dieliminasi. Sekarang is, sama halnya dengan yang opsi B, is itu tidak bisa karena ini jadinya ada dua kata kerja gitu. Oke, jawabannya adalah A. Gimana? Betul teman-teman? Jangan berkecil hati bagi yang masih salah. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya masih di pola structure nomor 3. Oke, seperti biasa ini verbnya bentuknya adalah singular karena ada s di sini. Berarti kita ada mencari subjek yang memenuhi syarat verb yang singular. Kita lihat opsi A. Opsi A itu have a good teacher. Oke, have di sini itu kata kerja. Tidak mungkin ada dua kata kerja bersatu. Berarti ini salah. Kalaupun misalkan mau dipertahankan yang ini, itu harusnya jadi having. Gitu. Dibikin gerund. Gerund phrase. Ingat? Gerund phrase. Having a good teacher. Harusnya seperti itu kalau mau itu. A good teacher. Oh, ini noun phrase ya. Karena ini adalah noun, di sini ada artikel, di sini ada adjective. A good teacher. Ini noun phrase. Oke, pertahankan. To had a good teacher. Oh, tidak mungkin. To itu harus bare infinitive atau verb bare gitu. Verb asli. Tidak boleh ada embel-embel gitu. Jadi kan aslinya had itu asalnya itu dari apa? Dari have gitu. Kalaupun mau jadi to have harusnya. To have a good teacher. Jadi kita eliminasi juga yang C. Terus has good teacher. Oh, ini apa lagi? Ini kan jadi dua. Gini kan, ini ada verb juga gitu. Pun kalau mau dibikin noun phrase ini tetap harus jadi having. Ininya jadi tidak jadi has. Gak ada hasing. Oke, jawabannya adalah B. Easy. Next, number 4. Number 4. Kita lihat identifikasi dulu verbnya. Apakah in the room? No, in the room is not verb. Verbnya adalah surprised. Ini bentuk kedua ya dari surprise. Karena ada ed, ini bentuk pas. Berarti di sini itu kita harus nyari subjeknya. Oke, di sini ada that, di sini ada that, di sini ada there, ada was. Oke. Kita lihat ya. Opsi A. Saya mau ingatkan teman-teman semua ke aturan subject as clause. Masih ingat subject as clause?
Ya, kata saya, kalau misalkan mau bikin subjek dari klausa itu bisa ditambah WH, would, atau ditambah that, atau ditambah which, gitu ya. Di depannya baru subjek, baru verb. Ini untuk membentuk klausa. Nah, di sini ada that nih. Ini ada that-nya, ada subjeknya, ada verbnya, gitu. Kita pertahankan. Ini juga yang B ada that-nya nih. Cuman ini ada was. Was ini untuk membentuk question, tidak boleh karena ini kan kita tidak membentuk question, tapi kita membentuk statement. Bukan pertanyaan gitu. Berarti ini salah. Tidak boleh ada was. Urutannya, kalau misalnya urutan was sebelum subjek itu untuk membentuk kalimat pertanyaan, sementara kita bukan membentuk kalimat pertanyaan, kita membentuk statement ya. Sekarang ada there. Ingat yang there pun seperti itu. Di sini tuh meskipun there was he in the room surprise, di sini tuh ada dua nantinya overlap dengan surprise, verb sama verb gitu. Kalaupun misalkan mau mempertahankan there, harusnya ada there was he in the room pakai who. Ada lagi connecting words, ada lagi label UH di sininya. There was he in the room who surprised everyone. Jadi ini dibikin klausa. Main kalimatnya, main sentence-nya adalah there was he gitu. Ini tidak bisa. Apalagi yang ini was he. Kalau was he ada to be sebelum subjek itu kan untuk pertanyaan ya. Jadi ini tidak mungkin. Jadi jawabannya adalah A is the answer. Okay. Next everyone. Number 5 untuk pola structure, format structure. Are needed, ini verbnya bentuk pasif ya. Bentuk passive voice. Oke, kita perlu subjek nih. Berarti kita kan perlu subjek di sini. Nah, kita langsung harus melihat verbnya itu bentuknya apa, plural apa singular. Di sini itu kan plural, jamak. Nah, kita lihat opsinya. Kalau jamak berarti kan subjeknya juga harus jamak juga, harus plural juga. Subjeknya harus plural juga. There apa? There are needed. Kalau there are needed, di sini harus ada subjek dulu. There are apa? Karena there itu bukan subjek, ingat? Saya bilang di video sebelumnya, there itu bukan subjek, tapi subjek aslinya itu setelah verb, setelah needed. Sementara di sini tidak ada subjeknya sama sekali. To complete the report itu bukan subjek. Sekarang more time. More time itu singular. Sementara ini plural. No. Extra workers. Oke. Extra workers. Ini jawabannya. Cek. Karena ini adalah plural. The manager of course no. Ini adalah singular. Ya. Oke, teman-teman. It's easy. Nah, itu 5 soal structure. Dan sekarang untuk nomor 6 sampai 10 kita akan coba latihan mengidentifikasi subjek tapi dari pola atau format written expression. Di sini ada di sini ada soal there is many reasons why students find grammar difficult to learn. A, B, C, and D. Salah satu tipsnya adalah yang pertama kita harus identifikasi verbnya. Verbnya adalah is di sini ya. There is. Ingat, verbnya is. Subjeknya bukan there, tapi many reasons ini subjeknya. Ingat, there is not subject. There is not subject. Ingat itu. Subjeknya adalah di sini setelah verb. Many reasons. Berarti verbnya harus sesuai dengan subjek kan. Subjeknya itu adalah, coba lihat, subjeknya di sini apa? Plural kan? Karena ada apa? Karena ada s. Berarti verbnya harus plural juga. Betul. Berarti kita lihat mana verbnya. Oh, ini verbnya. Verbnya is itu singular, tidak boleh. Harusnya jadi are. Berarti jawabannya adalah B. Gitu. Oke. There are many reasons why students find grammar difficult to learn. Next question. What he says seem to be true, but I'm still not sure he's right about everything. Kita mulai ya. What
What he says. What he says. Oh, ada WH question nih di sini. Berarti kalian ingat, teman-teman harus ingat subject as clause. Yang mana WH jadi awalannya. Ini ada subject, ada verb dari klausanya. Di sini ada main verbnya. Main verbnya adalah kata kerja utamanya adalah seem. Berarti kita sudah tahu letak main verbnya, berarti kesininya adalah subjek. Segini subjek kan teman-teman? Nah, permasalahannya betul atau tidak? Kita lihat what he says. Ingat, kalau dalam bentuk clause, subjek sebagai clause, mau itu pakai WH question, what, that, atau which, itu satu benda gitu, itu dianggapnya singular. Singular. Dianggapnya satu noun. Meskipun banyak ada 3 kata, 1, 2, 3. Karena ini klausa, ini itu dianggap satu noun. Ya, teman-teman ya. Jadi singular. Berarti di sini karena ini singular, berarti ininya si verbnya itu harus singular juga. Berarti tidak boleh sim, tapi harus seems gitu. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Seems. What he says seems. Jangan menyerah, masih ada 3 nomor selanjutnya. Number 8. It or not. Ingat, yang pertama kita harus lakukan adalah identifikasi verb. Ini ada verb, we should take. Ini juga verb. Oke, karena ini kalau ini segini itu adalah klausa, segini guys. Ini klausa. Ini klausa. Kalau digabungin segini, ini namanya baru sentence. Ya, gitu ya. Wait, saya hapus dulu. Itu sebagai sneak peek aja. Sudah tahu ini verbnya, berarti kita lihat subjeknya. Subjeknya itu adalah it. Ingat, it itu singular. Berarti kalau singular harus pakai it is, karena ini bentuk present ya. Berarti udah, ini jawabannya. Teman-teman tidak usah baca ini, tidak usah baca ini, tidak usah baca ini. Ngabisin waktu. Simple. Oke, number 9. Number 9, di sini kita spotting dulu verbnya. Betul, ada help. Baru kita spotting subjeknya. Subjeknya ada ini nih, reading books. Masih ingat subject as noun phrase. Subject from noun phrase. Noun phrase itu gabungan kata, gabungan noun, gabungan kata yang akhirannya adalah noun. Di sini nounnya ada books. Di sininya ada reading. Ya, betul. Nah, ini itu gerund phrase. Gerund phrase. Noun phrase yang dibentuk dari gerund. Gitu ya, reading. Dan fungsinya kalau misalkan ingat, kalau misalkan gerund phrase awalannya ing sebagai subjek, itu sudah otomatis jadi singular. Oke, kita sudah paham aturan ini. Jadi, ini itu sudah singular, ininya berarti si kata kerjanya juga harus berubah. Tidak boleh kalau misalkan help ini kan untuk plural ininya ya. Berarti ini harusnya helps. Nah, ini dia yang mengecoh nih. Kok kenapa helps miss ininya singular? Ya karena kan ininya ada books. Ingat, yang dilihat bukan books-nya. Bukan. Meskipun di sini ada S. Tapi dilihat dari reading-nya. Gitu ya. Ingat kalau gerund ada ing sebagai subjek itu sudah otomatis singular. Verbnya pun harus singular. Is it new? It's new. Okay, so I hope you learn something from this. Next, nomor terakhir. There is a lot of students. Nah, ada there. Berarti there as subject ya. Gimana tuh there as subject? Kalau there as subject itu, there itu bukan subjek. Bukan subjek, ingat. There itu bukan subjek. Ingat aturan ini. Yaitu subjeknya itu justru setelah verb.
Nah, ini subjeknya. Ini, a lot of students. A lot of students itu subjeknya. Ini verbnya. Is itu verbnya. Coba, a lot of students, banyak atau sedikit? Banyak. Plural betul. Berarti si verbnya juga harus banyak, harus plural. Berarti ini harusnya are. Oh ya, udah otomatis namanya jawabannya adalah B. Tidak usah baca A, tidak usah baca C, tidak usah menganalisis D. Oke, itu dia teman-teman. Bagaimana penjelasan saya? Mudah-mudahan dimengerti, dan apabila teman-teman semua masih ada yang mau ditanyakan, bingung-bingung, don't forget, just drop your thoughts in the comments box below. But everybody, I have a challenge for you guys. What is the challenge? I want to challenge everybody of you watching this video to answer these questions, number 1 and number 2. And I hope I will get your answers in the comment box below. Okay, so I'll be happy to review your answers in the comment box. You may post this video and write down. Yeah. Okay, and for your information, I will invite you to join my community of learning. Untuk yang batch 1 tentang TOEFL ITP, but we will explore like many things about English, the English Side Academy. You just scan the barcode and go to the Telegram group. Dan untuk buat latihan, I have a workbook, TOEFL practice test, structure and written expression. You will get like 80 questions to exercise. If you are interested in purchasing, don't forget to click the link in the description box. Thank you very much for watching me. Okay, don't forget to like, subscribe, and comment. See you in the next video. Bye bye.